Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sayyidus syuhur wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin al-mustafa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atash. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat yang rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah diberikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan dan nikmat panjang umur. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dapat menunaikan ibadah, wabil khusus ibadah saum puasa Ramadan. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, berkaitan dengan ibadah puasa, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, ada namanya syarat wajib puasa, ada syarat sah puasa, ada rukun puasa, ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan atau menghapus pahala puasa. Namun pada kesempatan yang singkat ini, mungkin hanya dua hal yang ingin saya sampaikan kepada jamaah sekalian. Yang pertama, ada perbuatan atau amal. Perbuatan itu bahasa agama adalah amal. Jadi amal itu ada namanya amal baik, amal soleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Man amila shalihan falinafsi wa man asaa falaiha wa ma rabbuka bizzallamin lil abid." Man amila shalihan falinafsi. Barang siapa yang melakukan amal soleh, maka amal soleh itu akan kembali kepada dirinya. Wa man asaa falaiha, dan barang siapa yang melakukan amal buruk, maka amal buruk itu akan kembali kepadanya. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid, dan Allah sama sekali tidak berbuat zalim kepada hambanya. Akan tetapi hamba itulah sendiri yang menzalimi dirinya sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ada beberapa hal yang akan menghilangkan pahala puasa, walaupun mungkin sudah disampaikan kultum yang lainnya. Beberapa hal atau 5 hal yang akan menghilangkan, menghapus pahala puasa kita. Yang pertama, al-kadzibu. Yang kedua, wal-ghibatu, wan-namimatu, wal-yaminul kadzib, wan-nazaru bisyahwah. Inilah yang akan menghilangkan atau menghapus pahala puasa kita. Yang pertama adalah al-kadzibu. Apa artinya al-kadzibu? Adalah dusta atau bohong. Mungkin ada lagi yang persamaannya. Menipu, apakah sama itu menipu? Curang juga barangkali temannya dusta itu. Itu semua yang akan menghilangkan pahala puasa kita. Yang pertama adalah al-kadzibu. Kemudian yang kedua, wal-ghibatu, yakni ghibah, membicarakan keburukan orang lain. Wan namimatu, mengadu domba. Wal yaminul kadzib, yakni bersumpah palsu. Kemudian wan nazaru bisyahwah, yakni memandang lawan jenis dengan birahi atau syahwat. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, yang berkaitan dengan ghibah, ada suatu kisah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah ada 2 orang yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Wanita, 2 orang ini wanita berpuasa. Kemudian setelah melewati tengah hari, kedua wanita ini diserang sangat haus dan lapar, sehingga mengirim utusan kepada Rasulullah SAW agar mereka berdua diizinkan untuk berbuka puasa. Setelah utusan itu sampai kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasul
menyuruh kepada utusan itu, ini bawalah 2 wadah mangkuk ini kepada 2 orang tersebut. Setelah sampai di sana, silakan perintahkan supaya 2 orang ini muntah di 2 tempat ini, di wadah ini. Kemudian kedua perempuan yang tadi muntah di tempat wadah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Setelah memuntahkan apa yang di dalam perutnya itu, ternyata yang keluar adalah darah dan daging mentah. Keduanya sama. Orang yang melihatnya adalah heran. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, kenapa yang demikian ini ya Rasul? Kata Rasul, orang keduanya yang kedua ini adalah berpuasa dengan yang halal, namun dia berbuka dengan hal yang haram. Artinya berbuka yang menghilangkan pahala puasanya karena keduanya adalah saling menggibah. Itu diantaranya. Kemudian saya sampaikan di awal tadi, kemudian ada perbuatan yang akan menghilangkan pahala kita, bukan hanya pahala puasa, semua amal kebaikan kita akan terhapus dengan amalan atau perbuatan tersebut. Apa itu adalah? Yakni kesombongan. Kesombongan adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia atau makhluk yang pertama sombong kepada Allah Subhanahu wa taala makhluk yang bernama iblis. Sebagaimana Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna lil malaikati, ingatlah ketika Allah berfirman, menyuruh malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam. Fasjudu, maka para malaikat itu sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali makhluk yang bernamanya iblis. Aba, mereka enggan, tidak mau bersujud. Wastakbara wa kana minal kafirin, mereka menyombongkan diri, merasa lebih baik daripada yang lainnya. Itulah ciri-ciri orang yang sombong. Ciri-ciri orang sombong diantaranya adalah menganggap remeh, meremehkan orang lain, merasa dirinya lebih baik. Kata Rasul, al-kibar atau kesombongan adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Untuk itu, inilah yang bisa menghilangkan semua kebaikan kita, yakni adalah kesombongan. Ada suatu kisah yang berkaitan dengan orang yang sombong. Ada suatu kisah di zaman Bani Israel. Ada seorang yang ahli ibadah, orang soleh. Orang soleh ini tinggal di atas gunung, di dalam gua. Beliau tidak ada bertetangga, semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun suatu saat, suatu waktu, suatu zaman, maka orang soleh ini ada keperluan harus pergi ke pasar untuk mencari kebutuhannya. Ini karena kesolehan orang ini, ahli ibadah. Setiap melangkah di terik matahari selalu diikuti oleh awan. Di tengah panas matahari selalu diikuti awan. Namun untuk sampai di pasar, kita harus melalui ada jembatan yang sempit, jembatan kayu yang sempit. Kalau kita berpapasan harus minggir, baru bisa kita lewat. Nah, orang yang soleh ini untuk sampai ke pasar, kemudian dari arah berlawanan, ada orang yang ahli pendosa, ahli maksiat yang harus berpapasan dengan orang yang soleh ini. Ini ahli maksiat di zaman itu adalah juara satunya pelaku maksiat. Semua kemaksiatan pernah dilakukan. Sehingga setelah bertemu di jembatan, kata orang soleh, ya Allah, musibah apa ini? Saya adalah orang soleh, ahli ibadah. Kenapa saya harus bertemu dengan orang pelaku maksiat? Juara satunya maksiat. Itu merasa mereka, orang soleh merasa lebih baik daripada orang ahli maksiat. Sehingga terketuk dalam hatinya mengatakan demikian. Orang yang ahli maksiat pun demikian. Mimpi apa ini ya Allah, sehingga saya bisa bertemu orang soleh. Sehingga saya perhatikan, saya menatap, memandang mereka dari ujung rambut, dari kepalanya sampai kakinya. Mudah-mudahan dengan saya bertemu orang soleh ini, saya bisa mendapat keberkahan. Sehingga singkat cerita, bahwa saat itu Allah memerlukan wahyu kepada nabinya, sampaikan kepada mereka berdua, silakan mereka memperkuat beribadah, karena ibadahnya semuanya amalnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang soleh tadi
semua kebaikannya, amal soleh yang selama ini dilakukan hapus, tidak ada sama sekali, karena dia meremehkan orang yang ahli maksiat. Kemudian ahli maksiat ini yang juara satunya maksiat kala itu, semuanya kebaikan, semuanya keburukannya, semuanya dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia husnudzon kepada orang soleh. Namun orang soleh tadi bersuudzon kepada ahli maksiat. Kesimpulan yang bisa kita petik dari kisah ini adalah marilah sama-sama kita jangan menyombongkan diri atau menjauhkan diri kita dari sifat kesombongan, karena ini akan menghilangkan segala kebaikan kita. Sebagaimana iblis sudah enak-enak tinggal di surga, namun karena kesombongannya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga diusir dari surga. Apalagi kita yang masih di dunia ingin ke surga tetapi kita sombong, rasanya itu adalah jauh. Untuk itu marilah kita sadari bahwa kita manusia tidak pantas menjadi manusia yang sombong. Mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan memberikan kesadaran kita untuk senantiasa menyadari bahwa kita tidak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.